Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rodia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Di sini saya akan membahas tentang identifikasi peluang bisnis pendidikan. Nah, dalam materi ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, konsep peluang bisnis. Yang kedua, cara mengidentifikasi peluang bisnis pendidikan. Nah, apa sih peluang bisnis itu? Peluang bisnis adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk memulai atau mengembangkan usaha yang menguntungkan. Nah, peluang bisnis muncul dari kebutuhan pasar yang belum terpenuhi atau inovasi baru. Peluang bisnis adalah situasi atau kondisi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat produk atau jasa yang bernilai ekonomi dan dibutuhkan pasar. Nah, dalam pendidikan ini berarti menciptakan solusi yang membantu proses belajar mengajar dan bisa menghasilkan keuntungan. Contohnya, saat pandemi COVID kemarin, sekolah tatap muka tidak bisa berjalan. Ini menjadi peluang bisnis untuk membuat platform belajar online seperti Google Classroom, Ruang Guru, atau Zenius. Nah, yang kedua yaitu karakteristik peluang bisnis yang baik. Yang pertama, memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua, bisa dikembangkan sesuai tren dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, ada potensi keuntungan yang jelas. Dan yang terakhir, memiliki ruang untuk inovasi dan pengembangan. Nah, yang selanjutnya yaitu peluang bisnis pendidikan beserta contohnya. Nah, yang pertama yaitu platform edukasi berbasis aplikasi. Nah, contohnya seperti game edukatif atau latihan soal harian di HP. Dan yang kedua ada pelatihan guru dan tenaga pendidikan. Nah, ini contohnya seperti workshop online untuk meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya ada les privat atau bimbingan belajar. Nah, ini contohnya seperti guru datang ke rumah untuk membantu siswa belajar atau lewat Zoom untuk membantu siswa belajar. Selanjutnya ada kursus online atau kelas daring. Nah, ini contohnya seperti kelas bahasa Inggris, terus kelas coding atau matematika melalui video. Selanjutnya ada penerbitan buku dan materi ajar digital. Nah, ini contohnya seperti e-book pelajaran dan soal latihan interaktif. Nah, selanjutnya, mengapa bisnis pendidikan itu menjanjikan? Yang pertama, pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Nah, pendidikan itu adalah kebutuhan utama dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya, perkembangan teknologi membuka banyak inovasi. Nah, banyak orang tua rela berinvestasi untuk pendidikan anak. Selanjutnya, permintaan akan kualitas pendidikan semakin tinggi. Nah, ini teknologi membuka banyak model bisnis baru seperti e-learning atau micro-learning. Terus selanjutnya, dukungan regulasi pemerintah terhadap pendidikan. Nah, ini pemerintah sering mendukung upaya inovatif di bidang pendidikan. Nah, seperti contohnya yaitu sebuah startup membuat aplikasi latihan soal SD yang hemat kuota dan disukai guru. Ini diterima baik karena memenuhi kebutuhan guru dan siswa di daerah. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi peluang bisnis pendidikan. Nah, yang pertama analisis kebutuhan pasar. Nah, kita harus mengenali masalah dan kebutuhan siswa, guru, dan orang tua terlebih dahulu. Contohnya seperti kurangnya sumber belajar interaktif di sekolah. Nah, yang kedua amati tren dan teknologi. Nah, gunakan teknologi terbaru yang mendukung pembelajaran. Contohnya penggunaan aplikasi mobile untuk belajar mandiri. Yang ketiga, pelajari kompetitor. Cek apa yang sudah ada di pasar, kemudian cari celah yang belum banyak pesaing. Nah, yang keempat, lakukan survei dan wawancara. Yang pertama, tanyakan langsung ke target pasar, seperti siswa, guru, dan orang tua. Kemudian, dapatkan feedback untuk ide produk atau layanan yang sesuai kebutuhan. Yang terakhir, yang kelima, uji coba produk atau layanan. Nah, buat versi prototipe dan coba pada kelompok kecil, kemudian evaluasi hasil dan lakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu tips penting dalam mengembangkan peluang bisnis pendidikan. Yang pertama, fokus pada kualitas dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, selalu update dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, berikan layanan yang mudah diakses dan ramah pengguna. Dan yang terakhir, jalin kerjasama dengan pihak terkait seperti sekolah, guru, dan komunitas.
Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, peluang bisnis pendidikan sangat luas dan berkembang pesat. Yang kedua yaitu identifikasi peluang dengan riset pasar yang baik. Yang ketiga yaitu terapkan inovasi sesuai kebutuhan dan teknologi terbaru. Dan yang terakhir yaitu perhatikan kualitas dan kepuasan pelanggan agar bisnis berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.